Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak sekalian? Alhamdulillah baik semuanya ya. Memang kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, sehingga pada pagi hari ini kita semua bisa berkumpul bertatap muka untuk mengikuti pelajaran pendidikan agama Islam. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita bersama-sama membaca doa. Seperti yang biasa kita lakukan, mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih. Sebelum kita memulai pelajaran, Pak Guru akan cek dulu siapa yang hari ini tidak hadir, ya. Nanti kalian apabila dipanggil namanya jawab hadir atau tidak. Adi Prasetyo, Adnan Setiawan, Afgan, Amel, Anas Revaldi, Aura Matsna, David, Dimas, Diva, Duta, Fahri, Aditya, Intan, Gilang, Jaka, Jani, Kaista, Keke, Munajat, Mutiara, ya, Noviana, terus Raisya, Reza, Sagita, Serli, Tri Sulistiono, kemudian Jafar, Zaki, Fahri. Ini berangkat semua ya. Alhamdulillah kalian pada pagi hari ini bisa mengikuti pelajaran pendidikan agama, semuanya berangkat. Kemudian Pak Guru di sini akan menyampaikan beberapa tujuan pembelajaran hari ini, karena pagi hari ini kalian akan mempelajari tentang puasa wajib dan sunnah. Kita akan mempelajari tentang puasa wajib dan sunnah yang nantinya kalian sebagai peserta didik diharapkan setelah mengikuti proses pembelajaran dapat menjalankan puasa wajib dan sunnah sebagai perintah agama. Kemudian menunjukkan perilaku empati sebagai implementasi puasa wajib dan sunnah, mengidentifikasi dalil naqli, ketentuan, tata cara, manfaat dan halangan puasa wajib dan sunnah, menjelaskan dalil naqli, kemudian ketentuan, tata cara, manfaat dan halangan puasa wajib dan puasa sunnah, kemudian menjalankan atau menjelaskan hikmah puasa wajib dan puasa sunnah. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan puasa kepada umat Islam. Yang pertama adalah puasa Ramadan. Sebelum kita membahas tentang puasa, terlebih dahulu apa sih arti dari puasa? Ya. Pengertian puasa menurut bahasa adalah menahan atau meninggalkan dari sesuatu.
Kemudian puasa menurut istilah adalah menahan diri dari makan dan minum serta segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Definisi dari puasa. Ya. Ada yang namanya puasa wajib, ada yang namanya puasa sunnah. Terus ada pula puasa yang diharamkan. Tapi di sini akan dibahas tentang puasa wajib dan puasa sunnah saja. Ya. Kemudian tata cara puasa wajib dan sunnah. Syarat-syarat puasa. Satu adalah balik atau sudah dewasa. Kalian tentunya sudah tahu apa itu arti balik atau tandanya balik. Kemudian berakal, artinya akalnya sehat, bukan orang gila, ya, atau orang yang tidak waras. Ini akalnya sehat. Kemudian menetap, bukan sedang dalam perpergian atau bukan musafir. Ini sebagai syarat wajibnya puasa. Yang keempat adalah sanggup atau kuat untuk berpuasa. Itu syarat wajib puasa. Kemudian syarat sahnya puasa. Ya. Yang pertama adalah Islam. Yang kedua mumayyiz. Mumayyiz tahu kalian? Mumayyiz adalah bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk. Ya. Karena orang yang sudah bisa membedakan yang baik dan yang buruk beda dengan orang yang tidak bisa membedakan. Kalian pastinya sudah tahu, ya, siapa orang yang tidak bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk. Kemudian suci dari haid, nifas dan wiladah. Ya, ini khusus bagi perempuan. Kalau laki-laki tidak. Artinya orang yang berpuasa harus suci dari haid, harus suci dari nifas, harus suci dari wiladah. Kemudian syarat sah puasa berikutnya adalah berpuasa pada waktunya. Karena ada larangan waktu yang dilarang untuk berpuasa. Di antaranya adalah ketika hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, kemudian hari Tasyrik. Nah, ini hari-hari yang diharapkan untuk berpuasa. Kemudian rukun puasa yang pertama adalah niat. Sudah bisa semua niatnya, ya? Niatnya seperti apa? Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadan alladzi sanati fadlillahi ta'ala. Itu adalah niat dari puasa. Kemudian yang kedua, meninggalkan sesuatu yang dapat membatalkan puasa. Ini punya puasa, ya. Pertama niat, kemudian meninggalkan segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa. Hal-hal yang membatalkan puasa: satu, makan dan minum dengan sengaja. Jika lupa, puasanya tidak batal. Nah, ini pasti kalian sudah tahu, ya, apa itu yang dinamakan sengaja dengan yang tidak disengaja. Karena walaupun kalian sedang puasa kemudian lupa makan atau minum, maka puasanya tetap wajib diteruskan dan puasanya tidak batal.
kecuali ketika makan dan minum sudah ingat itu sedang puasa diteruskan, itulah yang membatalkan. Berarti itu makan dengan sengaja. Kemudian memasukkan sesuatu ke dalam perut lewat lubang anggota, ya, lewat mulut, lewat hidung, lewat kuping, lewat hidung ataupun mulut, ya, itu dapat membatalkan puasa. Selanjutnya muntah dengan sengaja. Nih, muntah dengan sengaja juga membatalkan puasa. Contoh, kalian sengaja memasukkan sikat gigi terlalu dalam, ya, akhirnya muntah. Itu akan membatalkan puasa. Tapi muntah yang tidak disengaja tidak membatalkan puasa. Kemudian melihat bulan yang menunjukkan tanggal 1 Syawal. Tanggal 1 Syawal atau malam hari raya Idul Fitri. Jadi ketika sudah ada bulan tanggal 1 Syawal, puasa Ramadan sudah selesai. Kemudian hal-hal yang membatalkan puasa. 1. Datangnya haid. Sedang puasa tiba-tiba datang haid, maka puasanya batal, ya. Kemudian sedang nifas setelah melahirkan. Sedang puasa kemudian melahirkan, akhirnya nifas, maka itu pun akan membatalkan puasa. Hilang ingatan atau gila. Sedang puasa tiba-tiba gila, penyakitnya kambuh, penyakit gilanya kambuh, maka batallah puasanya. Murtad, keluar dari Islam, dan pembatal-pembatal puasa lainnya. Memang ada, ya, yang lain daripada ini. Orang yang boleh tidak berpuasa. 1. Orang sakit yang tidak kuat puasa. Ini ketika sakit dan tidak kuat berpuasa, maka boleh diganti di hari lain jika sudah sembuh penyakitnya atau kodok. 2. Orang dalam perjalanan jauh, sedang perjalanan musafir yang jauh, maka orang ini pun diperbolehkan tidak berpuasa, tapi wajib mengkodoknya di hari yang lain. Yang ketiga, orang tua yang sudah lemah dan tidak kuat lagi berpuasa, wajib membayar fidyah setiap hari 3/4 liter beras atau ngasih makanan kepada fakir miskin. Orang yang hamil dan orang yang sedang menyusui. Ini ada 2. Orang hamil dan orang yang sedang menyusui. Yang A, apabila khawatir terhadap dirinya dan anaknya, maka wajib mengqadha di hari lain. Kemudian yang B, apabila khawatir terhadap anaknya, maka wajib mengqadha di hari yang lain dan membayar fidyah 3/4 setiap hari yang ditinggalkannya. Hal-hal yang dihindari ketika berpuasa: 1. Memfitnah atau mencela, menggunjing dan marah, mencuri, menipu dan berdusta, melihat perbuatan-perbuatan maksiat, memandang wanita dengan syahwat, bercerita atau mendengarkan cerita bohong. Ini hal-hal yang harus dihindari dalam puasa atau ketika sedang puasa, karena hal ini akan menghilangkan pahalanya puasa. Walaupun puasanya sah, tetapi pahalanya tidak akan berpahala karena berbuat maksiat, yang bahkan akan mendapatkan dosa. Hal-hal yang disunahkan ketika berpuasa: 1. Menyegerakan berbuka. Begitu masuk waktu maghrib, azan,
ini disunahkan untuk segera membatalkan puasa atau berbuka. Berbuka dengan kurma atau jika tidak ada cukup dengan air. Kemudian yang ketiga, mengakhirkan sahur. Jika sahur, sunnah mengakhirkannya. Memperbanyak beramal saleh seperti sedekah, memberikan makan dan minum bagi yang berpuasa, dan membaca Al-Quran. Ini hal-hal yang disunahkan ketika kita berpuasa. Ya. Lanjut tentang puasa. Puasa wajib ada 4. Yang pertama adalah puasa Ramadan, yang kedua puasa nazar, yang ketiga puasa kifarat, yang keempat adalah puasa qadha. Puasa Ramadan adalah puasa yang dilaksanakan di bulan Ramadan yang merupakan rukun Islam yang keempat. Hukumnya adalah fardu ain. Apabila sedang berhalangan melaksanakan puasa Ramadan, kita wajib menggantikannya pada hari yang lain atau qadha. Yang kedua adalah puasa nazar. Puasa nazar adalah puasa yang dilakukan karena mempunyai nazar atau janji kebaikan yang pernah diucapkannya. Puasa ini wajib dilaksanakan ketika keinginannya atau cita-citanya tercapai. Yang ketiga adalah puasa kafarat. Puasa kafarat adalah puasa yang wajib dikerjakan karena melanggar suatu aturan yang telah ditentukan. Puasa kafarat wajib dilaksanakan apabila terjadi hal-hal seperti tidak bisa atau tidak mampu memenuhi nazar, atau membunuh secara tidak sengaja, atau melanggar aturan-aturan pada bulan Ramadan. Ini puasa kifarat. Yang keempat adalah puasa qadha. Puasa qadha adalah puasa yang kita niatkan untuk mengganti kewajiban sesudah lewat waktunya. Batas waktu untuk mengqadha puasanya adalah sampai datang bulan puasa berikutnya. Apabila tidak dilakukan, ia wajib mengqadha serta membayar fidyah. Artinya apa? Qadhanya tetap, malah ketambahan fidyah karena melanggar sampai batas yang ditentukan, yaitu memasuki bulan Ramadan berikutnya. Ini kemudian ada yang namanya puasa sunnah. Ini sebenarnya puasa sunnah sangat banyak, ya, banyak. Tapi yang diterangkan di sini ada puasa Senin Kamis, kemudian puasa Syawal. Ya, tahu ya puasa Syawal? Yaitu 6 hari setelah Ramadan memasuki bulan Syawal. Ya, mulai tanggal 2 Syawal dan seterusnya. Kemudian puasa Arafah, ini pada hari Arafah. Kemudian puasa Asyura. Kemudian puasa Ayyamul Bid. Yang keenam adalah puasa Daud, ya, yang sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Itulah puasa Daud, ya, atau puasanya Nabi Daud alaihi salam. Puasa Kamis, Senin Kamis, pada hari Senin Kamis dilahirkan dan di hari di mana Al-Quran pertama kali diturunkan. Ini kenapa kita semua disunahkan untuk berpuasa pada hari Senin atau Kamis, ya. Pada hari Senin dan Kamis, amal manusia dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
menyukai amalan berpuasa saat amalnya dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tentang puasa Senin dan Kamis. Kenapa disunahkan? Bahkan ada keterangan lain bahwa hari Senin adalah hari kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi itu senang ketika hari kelahirannya dipuasai. Ya. Kemudian yang kedua, puasa Syawal, yaitu puasa yang dilakukan 6 hari setelah Idul Fitri. Puasa Syawal boleh dilakukan secara berturut-turut atau selang-seling. Boleh 6 hari terus. Tanggal 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti selesai 6 hari. Kalau tidak kuat terus-menerus, boleh selang-seling. Ya. Sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, atau menurut kalian yang paling enak selagi di bulan Syawal. Ya. Yang penting 6 hari. Pahala puasa 6 hari di bulan Syawal sama dengan nilai puasa selama 1 tahun. Itu pahalanya atau fadilah dari puasa Syawal yang sangat besar, ya. Perhatikan puasa 1 tahun. Yang ketiga, puasa Arafah. Puasa Arafah merupakan puasa yang dilakukan oleh umat Islam yang sedang tidak melaksanakan ibadah haji pada tanggal 9 Dzulhijjah. Karena orang saat itu yang sedang berhaji sedang berada di Arafah atau wukuf di Arafah. Yang umat Islam yang tidak sedang berhaji disunahkan untuk berpuasa pada tanggal 9 Dzulhijjah. Bagi yang sedang menunaikan ibadah haji tidak disunahkan untuk puasa Arafah. Dalam riwayat hadis disebutkan kesunahan puasa 9 hari di bulan Dzulhijjah. Nah, itu ada ya dari mulai tanggal 1 sampai dengan tanggal 9 Dzulhijjah. Yang keempat, puasa Asyura. Puasa Asyura merupakan puasa yang dilakukan pada tanggal 10 Muharram. Pada 10 Muharram terdapat peristiwa besar dalam sejarah selamat Nabi Musa alaihissalam dari kejahatan Fir'aun laknatullah. Ini puasa Asyura. Kemudian Ayyamul Bid. Puasa Ayyamul Bid merupakan puasa pada 3 hari setiap bulannya. Nih, kalian sebenarnya, kita semua sebenarnya disunahkan untuk berpuasa 3 hari selama 1 bulan, atau setiap bulan kita disunahkan untuk berpuasa 3 hari. Ini yang namanya puasa Ayyamul Bid, yaitu pada tanggal 13, 14, 15 kalender Hijriah, atau di saat bulan itu sangat terang. Tanggal 13, tanggal 14, tanggal 15 pada bulan Hijriah. Pada hari itu bulan sedang dalam keadaan terang. Orang yang konsisten menjalankan 3 hari setiap bulannya mendapatkan pahala sebanyak puasa 1 tahun. 3 hari tapi pahalanya bagikan puasa 3 tahun. Kemudian puasa Daud. Puasa Daud adalah puasa yang dilakukan dengan selang-seling. 1 hari puasa, kemudian 1 hari tidak berpuasa, dan seterusnya. Puasa Nabi Daud merupakan puasa terbaik karena membentuk pribadi yang istiqomah dalam keadaan dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tentang puasa sunnah. Kemudian hikmah dan fungsi puasa dalam kehidupan. Yang pertama, sebagai upaya untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah.
sebagai upaya melatih kedisiplinan, kejujuran, dan kepercayaan diri, sebagai upaya melatih pengendalian diri, sebagai upaya memelihara kesehatan, kemudian sebagai ungkapan rasa syukur pada Allah yang telah memberikan segala nikmat kepada hamba-hambanya, sebagai upaya membiasakan diri memelihara amanah, sebagai upaya memupuk rasa kasih sayang terhadap fakir miskin, dengan menjalankan puasa Ramadan secara ikhlas akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ini materi tentang puasa wajib dan sunnah. Syarat wajibnya, kemudian tentang beberapa puasa-puasa sunnah telah saya sampaikan pada kalian semua. Kemudian saya harap kalian bisa membentuk kelompok, ya, membentuk kelompok, kemudian berdiskusi tentang masalah puasa wajib dan sunnah. Ya, segera kalian membentuk kelompok dan mengerjakan tugas untuk kerja kelompok. Silahkan cepat jadi. Ya, diskusi sudah cukup. Coba kelompok 1 silakan dipresentasikan. Di tempat saja nggak apa-apa, silakan sambil berdiri. Kelompok 1 mana? Satu berapa sehat, 2 balik, 3 hampir puasa. Terus coba kelompok 2 silakan presentasikan. Sebutkan syarat-syaratnya puasa. 1. Niat. 2. Islam. 3. Wajib. Bisa membedakan yang baik dan buruk. 4. Suci dari hadas dan nikmat, baik dan nikmat. 5. Tidak pada hari yang dilarang. Ya, terima kasih. Kayaknya ini sudah cukup, ya. Kalian dalam materi ini insya Allah sudah lebih paham, ya. Sudah lebih paham, apalagi ditambah dengan diskusi. Untuk selanjutnya kalian mengerjakan soal individu, ya. Artinya kalian mengerjakan sendiri-sendiri. Silahkan kalian kerjakan di buku masing-masing pada, ya, di buku kalian masing-masing. Kemudian saya kasih waktu 10 menit. 10 menit, insya Allah, karena soal ini mudah dan saya harap kalian akan lebih paham dengan materi yang tadi disampaikan. Ya, silakan mulai dikerjakan. Ya, sudah selesai. Silakan kumpulkan tempat. Ya, terima kasih. Pelajaran hari ini insya Allah sudah selesai, ya. Bisa diambil kesimpulan. Mari kita ambil kesimpulan bersama-sama bahwa puasa itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Puasa wajib seperti
puasa Ramadan, kemudian puasa qada, puasa nadar, puasa kifayah. Sedangkan puasa sunnah ada puasa Senin Kemis, kemudian puasa 6 hari Syawal, kemudian Arafah, kemudian ayam Fitr, kemudian puasa Daud. Dari saya cukup sekian. Apabila banyak salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup pelajaran pada pagi hari ini, siang hari ini dengan bacaan Alhamdulillah.